أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Fatimah Az-Zahra. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Assalamu alaykum ya Al-Hasan wal Husain sayyiday syababi ahlil jannah. Assalamu alaykum ya tis'atal ma'asumina min awladil Husain. Thumma salatu wassalamu tam ala sayyidina wa maulana sahibul asri wa zaman. Ajalallahu ta'ala farajah wa sahalallahu mahrajah wa yas'alanallahu ayyakum min ansarihi wa awanihi wa syi'atihi ila yaumi dhuhurih. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua. Dengan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat setia. Bapak dan ibu-ibu, santri santriwati pesantren online Ahlul Bait Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian usul fikih kita. Kita masih berbicara mengenai kalimat atau susunan kata atau al-jumlah. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sekilas tentang madlul tasdiki. Ini sebenarnya sudah kita bahas sekilas juga pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa madlul tasdiki adalah yang ditunjukkan oleh latar belakang si pembicara. Jadi kalau di dalam nahu, dalam kitab nahu, kitab saraf juga dalam bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab kita mengenal apa yang namanya jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah adalah statement yang merupakan berita atau statement yang ada kemungkinan benar dan salah, atau kita sebut dengan kalimat berita. Selain itu, ada juga kalimat yang ia tidak menghabarkan satu peristiwa, tapi ia berusaha dengan kalimat itu manusia berusaha untuk menciptakan satu kondisi. Misalkan kata perintah atau kalimat perintah, kalimat perintah ketika kita mengatakan bangunlah. Saya tidak menghabarkan tentang bangunnya seseorang, tapi saya ingin menciptakan kegiatan bangun. Ya, jadi insya, namanya insya. Jadi ada dua, yaitu jumlah khabariyah dan jumlah insya'iyah. Ya, jumlah khabariyah adalah kalimat berita. Insya'iyah adalah kalimat yang tidak mengandung berita. Dia tidak menghabarkan sesuatu yang telah terjadi, tapi dengan kalimat itu manusia berusaha untuk mewujudkan sesuatu yang belum terjadi. Bangunlah, jangan makan, jangan pergi, dan lain sebagainya. Itu namanya jumlah insya'iyah atau kalimat bukan berita. Kita sebut saja kalimat bukan berita. Kalau di dalam nahu dan bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab, kita temukan bahwa itu cukup dengan kita melihat maknanya, atau cukup dengan melihat madlul tasawurinya. Kita mengatakan itu kalimat berita dan itu kalimat bukan berita. Namun sekarang saya akan memberikan satu contoh. Saya mengatakan begini. Saya nikahkan anak saya denganmu. Ankahtuka wa zawwajtuka binti fulanah binti fulan
dengan mahar sekian, 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 dan seterusnya. Ini ada dua kemungkinan. Satu jumlah yang sama, kalimat yang sama, itu bisa ada dua madlul. Yang pertama madlul tasawuri, yaitu makna daripada kata-kata, dan madlul tasdiki, latar belakang atau apa yang ada di balik kata-kata itu. Ketika saya mengatakan ankah tuka, dan kemudian yang saya maksud adalah kemarin aku sudah menikahkan kamu dengan putriku, maka di sini kalimatnya adalah kalimat berita bahwa aku sudah nikahkan kamu, dan seterusnya. Namun ketika itu berbentuk akad nikah misalkan, maka di situ bukan berarti menghabarkan sebuah pernikahan, tapi mewujudkan hubungan pernikahan dengan kalimat itu. Maka ketika kata yang sama, kalimat yang sama, itu bisa berbeda di dalam usul fikih. Yang satu memiliki madlul tasawuri saja, yang kedua itu madlulnya tasdiki. Di sini sudah berbicara mengenai siapa dan motivasi si pembicara menyampaikan kalimat itu. Itu yang kita sebut dengan madlul tasdiki yang merupakan pembahasan kita pada malam hari ini. Dan kenapa madlul tasdiki itu penting? Karena di dalam usul fikih kita akan mempelajari sumber-sumber syariat yang sampai kepada kita dalam bentuk kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilanjutkan oleh para perawi, para a'immah, kemudian para perawi yang sampai kepada kita. Lah madlulnya itu harus kita pahami, tidak hanya madlul tasawurinya, tidak hanya makna lafadz dalam susunan kalimat, tapi juga kita harus melihat qarinah atau indikasi apa yang menjadi latar belakang si pembicara mengucapkan kalimat tertentu. Jadi misalkan apakah orang yang berbicara dalam keadaan serius ya, atau bergurau seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apakah dalam keadaan terintimidasi oleh satu kondisi atau tidak. Apakah pada masa jahiliyah atau pasca Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kemudian yang kita sebut dengan madlul tasdiki dari satu kalimat. Paham ya? Jadi madlul ada dua kemarin, madlul tasawuri dan madlul tasdiki. Madlul tasawuri adalah apa yang dipahami dari kalimat, maknanya, hubungan satu lafaz dengan lafaz yang lain. Ali pergi ke pasar. Kita pahami Ali itu apa, pergi itu apa, ke pasar itu apa. Kita udah tahu, itu namanya madlul tasawuri. Tasawuri artinya ada surah, ada gambaran tentang Ali, ada gambaran tentang pergi, ada gambaran tentang pasar, ada gambaran tentang ke juga. Namun kemudian di sini juga madlul itu madlul tasawuri, dan itu di dalam bahasa Arab, dalam nahwu seperti itu, sampai di situ saja. Namun dalam usul fikih ada madlul yang lain, yaitu madlul tasdiki, berhubungan dengan para perawinya, para pembicara yang mengucapkan kalimat-kalimat itu. Nah, dari sinilah kemudian pembagian kalimat menjadi kalimat khabar dan kalimat bukan khabar itu menjadi lebih luas daripada yang kita bahas di dalam nahwu. Kita lihat saja kitabnya. Nah, kali ini kita akan membahas al-jumlah al-khabariyah dan al-jumlah al-insya'iyah. Kalimat khabar dan kalimat non-khabar. Tuqassamul jumlatu adatan ila khabariyatin wa insyaiyatin. Jumlah atau kalimat biasanya dibagi menjadi khabar dan bukan khabar, namanya insya. Insya itu artinya menciptakan, mewujudkan yang belum terwujud. Wa nahnu fi hayatinal a'tiyadiyati nahissu bil
bil farqi bainahuma. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari merasakan adanya perbedaan di antara keduanya, di antara kalimat kabar ya, dengan kalimat yang bukan kabar. Apakah mengabarkan sesuatu atau ingin mewujudkan satu kondisi tertentu. Fa'anta hina tatahaddatsu an bai'ika lil kitab bil ams. Maka ketika, ini contohnya ya, maka ketika Anda berbicara mengenai Anda menjual kitab kemarin, kemudian Anda mengatakan bi'tukal kitab bidinarin, aku menjual kitab dengan 1 dinar. Ini sudah terjadi kemarin. Tara annal jumlata takhtalif bi suratin asasiyatin anha hina turidu an ta'qitus safaqah bainal mushtari fi'lan. Tentunya Anda akan melihat bahwa kalimat tersebut akan berbeda secara mendasar daripada ketika Anda menyebut kalimat yang sama tapi dalam rangka akad jual beli. Bi'tukal kitab bidinarin, yang pertama menghabarkan sudah menjual kitab, ya. Yang kedua itu bukan menjual kitab tapi akad, bukan menghabarkan tentang proses jual beli kitab tapi akad jual beli kitab. Fi'lan saat itu juga. Fataqulu lahu bi'tukal kitaba bidinarin, aku jual kitab ini dengan 1 dinar. Ini sama, ya, kalimatnya sama persis. Namun yang satu menghabarkan proses jual beli yang terjadi kemarin, yang kedua itu menciptakan satu akad dan proses jual beli. Ini sudah berbeda. Wa birrahmi min annal jumlata fi kiltal halataini tadullu ala nisbatin tamatin bainal ba'i wal ba'i. Meskipun susunan atau kalimat di dalam dua kondisi tadi menunjukkan nisbah sempurna, karena kalimat sempurna ya, antara proses jual beli bainal bai' wal ba'i, dan si penjual, ai bainaka wa bainal bai', artinya antara engkau dengan jual beli, karena bi'tu saya membeli, saya menjual. Yakhtalifu fahmuna lil jumlah, berbeda pemahaman kita akan kalimat tersebut meskipun sama. Wa tasawwuruna linisbah fil halatil ula an fahmina lil jumlah wa tasawwuruna linisbah fil halatil tsaniyah. Berbeda antara, atau yang kita pahami akan berbeda antara kondisi pertama dan kondisi yang kedua, padahal kalimatnya sama. Fal mutakallim hina yaqulu fil halatil ula, pada kondisi pertama si pembicara itu ketika mengatakan bi'tul kitaba bidinarin, aku menjual kitab dengan 1 dinar, yatasawwarun nisbah bima hiya haqiqah waqi'ah. Di sini yang digambarkan adalah satu hubungan yang sudah terjadi, la yamliku min amriha fi'lan syai'an, yang mana sekarang sudah tidak terjadi lagi. Jadi itu sudah masa lalu, menghabarkan sesuatu yang sudah terjadi. Illa ayyuhbir anha idza arada, di sini hanya perlu menghabarkan saja peristiwa itu. Jadi kapanpun kita mau, kita bisa menghabarkan karena itu sudah terjadi. Wa amma hina yaqulu fil halatis tsaniyah, namun ketika ia mengatakan pada kondisi yang kedua, yaitu akad jual beli, bi'tukal kitaba bidinarin, persis kalimatnya, wa huwa yatasawwarun nisbah fahuwa yatasawwarun nisbata la bima hiya haqiqatun waqi'ah. Ia tidak membayangkan hubungan yang terjadi antara saya dan juga jual beli. Bal yatasawwaruha biwasfiha nisbatan yuradu tahqiqiha. Nah, di sini bayangannya adalah kita tidak menghabarkan sesuatu, tapi kita ingin mewujudkan sesuatu. Wa nastakhlis min dzalik, dan bisa kita ringkas dari tadi yang saya sampaikan, kata
penulis, annal jumlatal khabariyata mawdu'atun linisbati tammah manduran ilaiha bima hiya haqiqatun waqi'atun wa syai'un mafrughun anhu. Yang namanya kalimat khabar itu diletakkan untuk satu hubungan sempurna, satu susunan sempurna atau kalimat sempurna dari sudut pandang hakikat yang sudah terjadi, yang sudah selesai. Ini benar-benar menceritakan sesuatu. Sementara al-jumlah insya'iyah, jumlah insya'iyah atau non-khabar ini, maudhu'atun nisbati tammah, sama diletakkan untuk satu kalimat sempurna, sama-sama sempurna kalimatnya, namun sudut pandangnya, manduran ilaiha bima hiya nisbatun yuradu tahqiquha. Namun dilihat dari sudut pandang, ini peristiwa yang ingin diwujudkan, bukan sesuatu yang sudah terjadi. Ini bedanya antara jumlah khabariyah dan jumlah insya'iyah. Nah, jadi ada kalimat-kalimat khabar, ada kalimat yang bukan khabar. Kalau di dalam nahwu, kalimat khabar dan kalimat bukan khabar itu ditentukan bisa dilihat dari maknanya. Namanya tasawurnya adalah madlulnya adalah madlul tasawuri. Jadi gambaran tentang makna. Namun kalau dalam usul fikih ada tambahan selain yang tadi disebutkan dalam nahwu, yaitu madlul tasawuri, ada juga madlul tasdiki. Nah, tasdiki. Maka nanti jumlah khabariyah ini bisa saja satu kalimat itu khabariyah, tapi juga pada kondisi tertentu dia bukan khabariyah atau insya'iyah. Seperti tadi itu. Kalau saya mengatakan saya membeli kitab, tapi kemarin maksudnya, maka ini jumlahnya khabariyah. Tapi saya menjual kitab ini dengan 1 dinar. Tapi ini konteksnya saya menceritakan kejadian kemarin. Namanya jumlah khabariyah. Tapi ketika saya mengatakan kalimat yang sama, saya menjual kitab dengan 1 dinar, tapi saya sedang bersalaman dengan orang yang membeli kitab saya, maka di situ kalimat yang sama itu sudah memiliki madlul tasdiki yang berbeda. Yang satu khabariyah, yang satu insya'iyah. Nah, wa hunaka man yadhhab minal ulama ka sahibil kifayah rahimahullah ila anna nisbata allati tadullu 'alaiha bi'tu fi halil ikhbar wa bi'tu fi halil insya' wahidatun. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kata bi'tu, saya menjual, itu sama, baik dalam keadaan kita mengkhabarkan sesuatu atau dalam keadaan atau dalam konteks akad jual beli. Nah, jadi Sahibul Kifayah dalam kitab Kifayatul Usul disebutkan bahwa sama saja sebenarnya, nggak ada perbedaan, ya. Fi halil ikhbar wa bi'tu fi halil insya' wahidah, sama. Wala yujad ayu farqin fi marhalatil madluli tasawuri bainal jumlatain, dan tidak ada bedanya di antara keduanya dalam hal madlul tasawuri. Saya kira ini tidak berbeda pendapat, ya. Kalau dalam marhalah atau madlul tasawuri sama, semuanya sama. Orang memahami bi'tu, orang memahami Alkitab, orang memahami dinar, itu sama. Nah, tapi di sini kata Sahibul Kifayah, beliau mengatakan bahwa sama, baik khabariyah atau insya'iyah. Nah, wa innamal farq fi marhalatil madlul tasdiki, ya, ini ditekankan saja perbedaannya pada madlul tasdikinya. Motivasi, ya, motivasi yang melatar belakangnya atau yang mendasari kalimat itu diucapkan. Jadi sama, tidak ada bedanya. Ini beliau hanya merinci saja dari apa yang tadi kita sampaikan. Li'annal ba'i yaqsud bil jumlah ibraz i'tibari tamlik biha wa insya'il mu'awadah an hadha tariq. Karena si penjual menginginkan dengan kalimat itu memunculkan satu gambaran kepemilikan
dan menciptakan barter atau tukar-menukar an hadza dzarri dengan cara seperti ini. Ya. Sementara wa ghairil bai' yaqsud itu kalau penjual, kalau niatnya jual, maka menginginkan menciptakan proses perjanjian jual beli atau tukar menukar itu. Sementara kalau yang mengucapkan itu bukan penjual, yaqsud bil jumlatil hikayah an madmuniha. Ia bermaksud untuk menceritakan kembali tentang kandungan kalimat itu. Wal madlulu tasdiqi mukhtalifun dunal madlul tasawuri. Maka madlul tasdiqinya itu berbeda, tapi madlul tasawurinya sama. Persis seperti yang kita sampaikan, secara tasawur sama. Mau itu khabar, mau itu akad, itu sama, secara tasawuri sama, hanya secara tasdiqinya saja berbeda. Ya, ala kulli hal. Wa minal wadhih anna hadzal kalam idza ta'aqqalnahu ini agak untuk kajian kita malam hari ini agak sedikit teknis ya. Agak sedikit teknis, jadi kalau yang tidak paham bisa bertanya di live chat atau kolom komentar. Wa minal wadhih, dan yang jelas anna hadzal kalam idza ta'aqqalnahu, sesungguhnya pembicaraan ini jika kita melogikakan, fa'innama yatimu fil jumlatil musyarakah bil lafdhin wahidin bainal insya'i wal ikhbar. Ini hanya akan terjadi pada dua kalimat dengan lafadz yang sama antara niat mengkhabarkan dan niat menciptakan satu kondisi. Seperti bi'tu misalkan. Ini saya kira kita semua pasti sepakat ya, bahwa kondisi ini terjadi ketika kalimatnya sama. Ya. Wala yumkin an yantabiqu ala ma yahtassu bihil insya' awil ikhbar min jumal, yang mana dua-duanya itu tidak bisa dibedakan apakah niatnya khabar atau insya'. Wasiqatul amr masalan, maka kalimat perintah misalnya jumlah insya'iyah adalah bukan khabariyah, wala tusta'mal lil hikayah an wuqu'il hadas. Dan yang namanya kalimat perintah itu tidak pernah digunakan untuk menceritakan sesuatu. Jadi tidak ada syubhat, jadi tidak perlu kemudian kita mencari madlul tasdiqinya, udah jelas bahwa kalimat perintah itu tidak mungkin dijadikan khabar. Tapi ketika bi'atu atau misalkan angkah tuka misalkan, maka di sini sama-sama angkah tuka, tapi yang satu menceritakan pernikahan kemarin, yang satunya lagi sedang melaksanakan akad nikah. Itu karena sama persis, sehingga perlu ada madlul tasdiqinya. Ya. Nah, sementara kalau berbeda ya nggak masalah. Sekarang fi'il amr atau kalimat tanya, kalimat perintah. Pergilah. Kan tidak mungkin kalimat pergilah itu menjadi kabar untuk menghabarkan kepergian seseorang. Kalau saya nikahkan kamu atau saya jual buku ini misalkan, itu bisa ada kemungkinan berbeda menjadi khabariyah atau insya'iyah karena madlul tasdiqi. Wasiqatul amr matalan jumlatun insya'iyah wala tusta'malil hikayah an wuqu'il hadath. Seperti kalimat perintah tentunya tidak akan pernah digunakan kecuali untuk menceritakan, tidak akan pernah digunakan untuk menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Wa inna matadullu ala talab wuqu'i. Karena fi'il perintah itu menunjukkan permintaan untuk terjadinya satu peristiwa. Wala yumkinul qaul huna bi annal madlul tasawuri if'al, maka tidak mungkin kita mengatakan bahwa madlul tasawuri dari kata if'al, lakukanlah ya perintah, nafsul madlul tasawuri lil jumlatil khabariyah. If'al itu sama dengan fa'ala, tidak bisa. Lakukanlah sama dengan melakukan, tidak. Wa annal farqa bainahuma fil madlul tasdiqi faqat, dan perbedaannya hanya pada madlul tasdiqi. Wa dalil ala adami imkani hadzal qaul,
Nah, dan dalil atas ketidakmungkinan untuk menjadikan jumlah insya'iyah seperti perintahnya, kalimat perintah itu, dalilnya adalah anna nahissu bil farqi bainal jumlatain. Ini dzauq saja, bahwa kita merasakan adanya perbedaan di antara dua kalimat, hatta fi halati tajarrudihima 'anil madlul tasdiki, ya. Bahkan pada kondisi ia berdiri sendiri, tidak ada indikasi ke madlul tasdiki, cukup kita mendengarnya dari lafadz yang tidak ada syu'ur. Di situ tidak ada isyarat menuju kepada makna yang lain. Misalkan seperti perintah. Kalimat perintah, ya udah, pergilah. Pergilah. Itu tidak mungkin pergilah itu memiliki makna khabariyah. Jelas-jelas itu kalimat perintah. Beda lagi kalau tadi itu, saya menjual kitab ini dengan 1 dinar. Itu ada dua kemungkinan. Bisa itu memang pengkhabaran tentang transaksi jual beli kemarin. Bisa juga itu akad yang saat ini ingin diciptakan dengan kalimat tersebut. Ya. Nah, jadi itu sekilas mengenai jumlah khabariyah dan jumlah insya'iyah di dalam usul fikih. Nah, kita lanjutkan. Ad-dilalah allati yubhath atau yabhathu anha ilmul usul. Dilalah allati yabhath anha ilmul usul. Dilalah yang dibahas dalam ilmu usul. Nah, jadi kita harus mengingat kembali makna daripada dilalah. Dilalah adalah satu kondisi di mana sesuatu menunjukkan sesuatu yang lain, namanya dilalah. Dan dilalah itu ada yang dilalah akliyah, dilalah yang bersifat logis, ya, seperti wujudnya asap menunjukkan menjadi dalil bagi wujudnya api, misalkan. Itu namanya dilalah akliyah. Ada dilalah tab'iyah, dilalah yang berhubungan dengan tabiat manusia. Misalkan kita mendengar suara aduh, menunjukkan adanya orang yang sedang kesakitan, ya, menunjukkan adanya kesakitan. Di mana dilalah tab'iyah ini ya penunjukan atau indikasi berlandaskan tabiat manusia. Secara natural manusia kalau mengucapkan aduh berarti dia sedang kesakitan, ya. Yang ketiga adalah dilalah wad'iyah, dilalah yang memang terjadi dengan peletakan. Indikasi sesuatu menjadi indikasi bagi sesuatu yang lain secara apa? Peletakan, secara konsensus, ya. Bahwasanya ini adalah ini, misalkan. Biasanya peletakan itu ya seperti paling jelas itu ya kata. Satu kata digunakan untuk satu makna tertentu. Sehingga ketika mendengar kata ini, bayangan kita ke makna tertentu. Ini namanya peletakan. Sengaja diletakkan satu kata, diciptakan untuk mewakili makna. Ini namanya wad'iyah, peletakan. Nah, di dalam usul fikih, dilalah apa yang digunakan? Ya, dilalah apa yang dimanfaatkan di dalam kajian ilmu fikih? Kita lihat saja kitabnya. Maka di sini dilalah yang dibahas oleh ilmu usul. Nastati'u an nuqassimal anasiral lughawiyyah fi wujhati nadharin usuliyah ila anasir mustarakatin fi amaliyatil istinbat wa anasir khasa fi tilkal amaliyah. Nah, di sini kita bisa membagi unsur-unsur lughawi, unsur-unsur bahasa dari sudut pandang ilmu usul, ya. Dibagi menjadi ada unsur mustarak dalam proses istinbat dan unsur khas, ya, pada proses itu. Kita sudah pernah membahas ini, pernah menyinggung, ya, pada awal-awal itu bahwa apa itu anasirul mustarakah.
Anasirul mustarakah itu adalah unsur-unsur yang sama antara satu perkara dengan perkara yang lain. Maka usul fikih itu sebenarnya adalah usaha untuk menggali anasir mustarakah, unsur-unsur persamaan di antara sekian banyak hukum yang sampai kepada kita. Ada unsur-unsur yang sama. Dan ini erat kaitannya dengan pembahasan mengenai maqasid syariah. Ya. Jadi bagaimana menemukan satu rumus, unsur persamaan itu kan rumus sebenarnya. Bagaimana kita menemukan rumus untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan rumus itu. Yang namanya rumus adalah dia kaidah, bisa diterapkan kepada setiap kondisi. Nah, di dalam ilmu usul fikih itu unsur bahasa pun sama, dibagi menjadi unsur mustarakah dan ada unsur khas. Kita lihat apa itu unsur mustarakah, unsur persamaan dan unsur khas. Ya. Fal anasirul mustarakah hiya, maka unsur-unsur persamaan kullu adatin lughawiyatin tasluh litukhuli fi ayyi dalilin mahma kana naw'ul mawdu' alladhi yu'alijuhu dalika dalil. Unsur persamaan adalah setiap fasilitas bahasa, ya, setiap adat bahasa yang bisa masuk kepada dalil apapun, apapun topik yang sedang diatasi atau topik atau permasalahan yang sedang diatasi yang berhubungan dengan dalil itu. Jadi ada dalil yang iya itu nanti bisa berlaku pada semua kondisi karena dia memiliki sifat universal. Makanya namanya unsur mustarak atau unsur universal lah. Jadi dia seperti kaidah yang bisa diterapkan, seperti rumus matematika dia bisa diterapkan pada angka apapun. Ya. Nah, mithalu contohnya sighatu fi'il amr. Contohnya adalah bentuk kata kerja. Fa innal imkan istikhdamuha binisbah ila ay mawdu'in. Kata kerja ini berlaku, hukum kata kerja. Kata kerja itu kata perintah, maaf. Fi'il perintah, kata kerja perintah. Fi'il amr ia bisa diterapkan kepada semua masalah yang dihadapi, bahwa fi'il perintah ya isinya perintah. Karena memang dia tidak memiliki madlul tasdiki. Ya, dia insya ya. Artinya dia menjadi satu rumus, satu kaidah, satu yang universal untuk bisa diterapkan kepada berbagai bentuk perkara. Nah, ini masih berbicara mengenai lughawiyah ya, secara bahasa. Jadi fi'il amr misalkan, kata perintah itu berlaku di mana aja, ya maknanya perintah dalam perkara apapun. Wal anasirul khasah, sementara unsur-unsur khas fi amaliyatil istimbat, dalam proses penggalian hukum, yaitu kullu adatin lughawiyatin la tasluhu litukhuli illa fit dalil allati yu'aliju mawdu'an muayyanan, adalah setiap bagian bahasa, setiap fasilitas bahasa yang tidak bisa masuk kecuali pada dalil yang berhubungan dengan maudhu' atau topik tertentu. Wala athara laha fi istinbati hukmi maudhu'in akhar, dan ia tidak ada hubungannya dengan proses istimbat untuk topik yang lain. Paham ya? Kalau misalkan rumus itu kan untuk semua topik bisa berlaku, kaidah. Tapi kalau ini bukan kaidah, jadi sesuatu yang khas untuk spesifik untuk masing-masing masalah dan tidak ada hubungannya dengan masalah yang lain. Kalimatul ihsan, seperti kata ihsan. Fa innaha la yumkin an tadkhul fi dalil siwa dalil alladhi yastamilu ala hukmin murtabit bil ihsan. Kata ihsan tidak mungkin untuk masuk di dalam dalil kecuali dalil tentang ihsan. Misalkan ihsan itu menjadi dalil untuk masalah takabur, nggak bisa, lain.
kemudian ihsan itu masuk pada masalah sabar, lain. Tapi kalau fi'il amr atau kata kerja itu akan masuk kemanapun. Masalah ihsan ya ada fi'il amr, berbuat baiklah kamu dalam masalah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sementara kalau ihsan kalau ihsan itu bersifat khas spesifik ya masalah ihsan saja. Masalah ihsan saja. Ihsan tidak bisa, atau mafhum ihsan atau mafhum berbuat kebaikan itu tidak bisa diterapkan pada sabar, tawakal, dan lain sebagainya. Nah, falihada kanat kalimatul ihsan, karena itu kata ihsan unsurun khasan adalah unsur khas fi amaliyatil istinbat. Jadi sudah kepada satu topik tertentu, bukan kaidah lagi. Wa ala hadzal asas yadrusu ilmul usul min al-lughah al-qism al-awwal min al-adawatil lughawiyyah allati tu'tabar anasir mustarakatan fi amaliyatil istinbat. Berdasarkan hal ini, maka ilmu usul hanya mempelajari bahasa dari sudut yang pertama. Artinya sebagai kaidah. Karena usul fikih itu ya seperti mantik, dia harus jadi kaidah untuk fikih-fikih atau praktek fikih-fikih atau dalil-dalil fikih yang lain yang spesifik ya. Fayabhat, maka ilmu usul membahas an madlulis sighati fi'il amr. Maka ilmu usul akan membahas mengenai apa yang ditunjukkan oleh kata kerja, kata perintah, kalimat perintah. Di mana apakah hal tadullu alal wujub, apakah menunjukkan wajib perintah itu, awal istihbab atau sunnah, ini yang dibahas. Ya. Tapi sama-sama kata perintah, dibahasnya adalah wajib atau sunnah perintah itu. Nah, karena anasirul mustarakah, kalimat perintah itu adalah unsur mustarak dalam bahasa, di mana itu bisa saja kemudian diterapkan ke berbagai macam perkara fikih. Karena itu perintah. Nah, wala yabhath an madlul kalimatul ihsan, dan tidak membahas apa itu makna ihsan. Makna ihsan tidak dibahas di dalam usul fikih. Makna ihsan dibahas dalam fikih. Bukan usul fikih, karena usul fikih mengambil kaidah universalnya. Wa yadkhul fil qismil awal minal adawatil lughawiyyah adatus syart aidan. Nah, pada bagian yang pertama ya, yang unsur juga unsur mustarak, unsur persamaan adalah adat atau tanda-tanda syarat. Ya. Apapun yang dibahas. Syarat puasa, syarat wajib, syarat syarat wajib, kemudian syarat sah misalkan. Itu syarat, artinya syarat merupakan kaidah umum yang bisa diterapkan kepada fikih sholat, fikih puasa, dan lain sebagainya. Li'annaha, jadi di sini termasuk yang pertama, yaitu yang merupakan unsur mustarak ya, unsur persamaan, yaitu syarat. Karena bisa masuk istinbatul hukm min ayyi dalilin lafdhiyyin mahma kana naw'al mawdu' alladhi yata'allaq bihi. Karena ia bisa saja masuk ke dalam proses penggalian hukum dari dalil apapun ya, dalil apapun meskipun topiknya beda-beda. Tapi kaidah tentang syarat dan yang menjadi syarat dan yang masyrut itu semuanya berlaku, bisa berlaku pada semua topik. Panahnu nastambit minan nas al-qail. Misalkan kita menggali dari nas yang berkata atau nas yang menyebutkan idza zalatis syams wajabat as-salat. Idza zalatis syams wajabat as-salat. Artinya di sini salat, wajibnya salat itu disyaratkan, ada syaratnya, yaitu apa? Ketika matahari tergelincir. Idza zalatis syams wajabat as-salat. Anna wujubas salat, ini menunjukkan bahwa wajibnya salat murtabitun, berhubungan dengan bizzawal, tergelincirnya matahari. Dengan dalilnya apa? Ada tu syart. Karena ada kata syarat. Ya, kata syarat.
Ini bisa misalkan tentang tergelincirnya matahari wajib sholat, kemudian idza ghaba syams, ghabat asyams, jika matahari terbenam maka wajibal iftar, misalkan maka harus iftar, dan seterusnya. Nah, ini berarti apa? Ini syarat ya. Syarat ini merupakan satu kaidah universal. Wa nastamit minan nasil qail, dan kemudian kita juga bisa mengambil contoh dari nas yang mengatakan idza halla hilalu syahri Ramadan wajib shaum, misalkan. Jika hilal syahri Ramadan nampak maka wajib puasa. Anna wujub shaum murtabitun bil hilal, artinya wajibnya puasa berhubungan dengan syaratnya adalah hilal. Wali ajli hadza yadrus ilmul usul adatus syart bi wasfiha unsuran mushtarakan. Maka nanti kalau ilmu usul membahas tentang adatus syart, tentang tanda-tanda syarat ya, maka bi wasfiha unsuran mushtarakan, maka ilmu usul akan membahas syarat itu sebagai kaidah universal. Wa yabhath an naw' ar-rabit alladhi tadullu alaihi, dan usul fikih nanti akan membahas mengenai jenis rabat, hubungan alladzi tadullu alaihi, yang ditunjukkan oleh oleh syarat tadi itu, wa nataiju fi istinbatil hukmi syar'i, dan juga hasilnya dalam proses istinbat hukum syar'i. Jadi di sini ada unsur persamaan yang nanti bisa kita terapkan pada setiap kasus fikih. Namun ada unsur yang khas yang hanya berhubungan dengan satu topik fikih tertentu. Ya, dan ilmu usul fikih membahas unsur universal tadi itu. Kalau tentang yang khas itu diserahkan kepada ilmu fikih, bukan usul fikih. Wakadzalikal hal fi siqatil jam' al-mu'arraf bil lam. Ini bahasa Arab ya. Demikian pula dengan jamak yang ada alif lamnya. Ya. Li'annaha adatun lughawiyatun shalihatun lidukhul fi dalil lafzi mahma kana naw'ul mawdu' alladhi yata'allaq bihi. Jadi bisa masuk ke dalil lafzi manapun, ya. Bisa masuk pada dalil lafzi manapun apapun topiknya. Wa fi ma yalinadhkur ba'dhan namadij min hadhil adawatil mushtarakat, dan berikut ini kami sebutkan beberapa contoh dari adawatnya, fasilitas-fasilitas persamaan alati yadrusuhal usuliyun, yang dibahas oleh kalangan ahli ilmu usul. Di sini nanti kita akan membahas beberapa contoh daripada unsur mustarak, unsur universal. Nah, yang insya Allah akan kita bahas, karena ini kalau dibahaskan nanti akan menggantung ini. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara mengenai ilmu usul, maka jelas kita akan berbicara mengenai kaidah. Karena kita pernah bahas juga bahwa usul fikih itu mantiknya ilmu fikih. Seperti ilmu mantik adalah mantik bagi ilmu-ilmu yang lain. Nah, kita juga pernah membicarakan ini sebelumnya, bahwa rumus dan kaidah itu nanti diolah oleh usul fikih, yang nanti digunakan oleh fikih untuk menjadi rumus bagi penyelesaian masalah-masalah yang bersifat spesifik, bersifat eksklusif, untuk satu topik tertentu. Misalkan, kalau saya misalkan berbicara mengenai puasa, maka hal itu tidak ada hubungannya dengan sholat, hukum ya, secara fikih ya, tidak hubungannya dengan sholat dan lain sebagainya, sholat, zakat, haji. Artinya hukum fikih, hukum puasa, hukum sholat, hukum puasa, hukum haji itu masing-masing spesifik. Namun, di antara tiga ini ada hukum yang merupakan kaidah, yaitu syarat misalkan. Jika memenuhi syarat, maka itu wajib. Ini nanti berlaku pada apa? Jika memenuhi syarat akil balik, maka sholat itu wajib.
Jika memenuhi syarat istita'ah maka haji itu wajib. Jika memiliki harta memiliki harta, maka itu syarat untuk infak itu zakat itu adalah wajib. Nah, di sini syarat-syarat seperti ini jika akil balik sudah tercapai maka wajib sholat. Jika kemampuan istita'ah sudah tercapai maka ia wajib haji. Jika dan seterusnya. Jika ia memiliki harta lebih daripada sampai kepada nisab maka ia harus seperti ini. Perhatikan di sini kasusnya berbeda-beda. Pembahasan haji sendiri, pembahasan puasa sendiri, pembahasan sholat sendiri. Namun ada kaidah yang merupakan satu kaidah yang universal, misalkan salah satunya adalah syarat. Syarat itulah kaidah universal berlaku pada sholat, puasa, dan zakat dalam contoh kita malam hari ini yang tadi kita sampaikan. Nah, cukup berat pembahasan kita barangkali pada malam hari ini, tapi secara garis besar seperti itu. Nanti kita akan mendapatkan manfaatnya ketika kita berbicara mengenai maqasid syariah dan beberapa hal yang berhubungan dengan fikih. Tujuannya agar kita memiliki landasan, memiliki sandaran ketika kita tidak menemukan dalil yang spesifik tentang satu permasalahan. Marji pun sama, marji ketika tidak menemukan dalil spesifik maka otomatis nanti unsur mustarakah, usul fikih ini yang nanti akan mengambil peran untuk menentukan persamaan antara kasus ini dan kasus yang lain, karena memang berbicaranya mengenai unsur persamaan. Saya kira itu saja untuk malam hari ini insyaallah, dan terima kasih kepada Ibu Nenden Hayatunisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya dan terima kasih sudah memberkahi majelis kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada waktu yang lain insyaallah. Selalu kita niatkan pahala setiap majelis kita tercurah bagi arwah guru-guru kita yang telah mendahului kita, bil khusus guru kita semua Allahyarham, Buya Jalaluddin Rahman dan Bunda Es Kartini, arwah para ulama, para asatidz, para kiai, para habaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil jinan. Juga kepada arwah orang-orang yang ada hak mereka di pundak kita, orang tua kita, bapak ibu kita, para sesepuh, ikhwan dan akhwat kita. Semoga Allah berkenan membukakan gerbang maghfirah bagi mereka seluas-luasnya. Allahumma inna la na'lamu minhum illa khaira wa anta a'lamu bihim minna. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiina fatajawaz an sayyiatihim. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.